Habis gelap terbitlah terang. Sebuah buku fenomenal yang ditulis oleh seorang wanita luar biasa bernama Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak dari keturunan bangsawan Jawa, yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ayu Ngasira. Pada saat kelahiran Kartini, ayahnya saat itu menjabat sebagai seorang bupati di Jepara. Kartini bersekolah di salah satu sekolah elit yang bernama Purpisi Legere School. Sekolah ini tak dibuka untuk umum, ia hanya dibuka untuk anak-anak keturunan Eropa, negara timur, dan anak Indonesia yang berasal dari keturunan bangsawan. Karena itulah R.A. Kartini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, meski dalam masa penjajahan Belanda. Namun di usia 12 tahun, Kartini dihentikan pendidikannya dan hanya diam di rumah karena ia seorang perempuan. Setelah usianya menginjak usia 12 tahun, Kartini diwajibkan untuk tinggal di rumah. Kartini adalah sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini diperoleh oleh para wanita hingga masa kini, yaitu pendidikan, seperti halnya para pria. Mbak sedang menulis apa? Aku sedang menulis surat untuk sahabatku di Belanda. Aku ingin bercerita padanya tentang keadaan para perempuan di sini. Kenapa Mbak suka menulis? Bukankah perempuan tidak perlu banyak membaca? Tugas kita hanyalah mengurus rumah dan suami kelak. Justru karena itu kita harus banyak membaca. Kalau kita tidak tahu banyak hal, bagaimana kita akan mengubah keadaan? Mbak ingin mengubah apa? Aku ingin perempuan mendapatkan pendidikan seperti halnya para pria, agar kita bisa mandiri dan bisa menentukan jalan hidup kita sendiri, bukan hanya diam dan diatur oleh adat yang mengekang ini. Permisi non, Tuan Adipati menyuruh Anda untuk segera menemuinya di belakang. Tapi untuk apa ayahanda memanggilku Pak Dek? Saya juga tidak tahu, Nona. Sebaiknya Mbak segera menemui ayahanda. Kamu benar adikku. Terima kasih Pak De. Sampaikan pada ayahanda aku akan segera ke sana. Baik, Nona. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, tujuan saya ke sini adalah untuk melamar Kartini. Kartini, ini adalah kesempatan baik. Bagaimana menurutmu? Ayah, bolehkah aku menentukan jalan hidupku sendiri? Seorang wanita harusnya mengikuti jalan calon suaminya, bukan jalannya sendiri. Justru itu, aku ingin menjadi perempuan yang lebih baik lagi. Kartini, kamu memang selalu berpikir berbeda. Jadi bagaimana Kartini? Apakah kau menerima lamaranku? Saya bersedia, tapi dengan syarat saya harus masih bisa belajar dan membaca buku. Tak apa Kartini, saya akan memberikan banyak sekali buku untukmu belajar. Kartini, saya mendukungmu. Kita sebagai perempuan juga harus mendapatkan pendidikan. Tapi apakah mungkin untuk kita yang terikat pada adat yang sangat ketat ini, jika kita terlalu banyak belajar, nanti kalian, para wanita, tidak akan dihargain oleh para lelaki? Kartini, kamu tuh terlalu banyak bermimpi. Perempuan itu seharusnya berada di rumah, memasak, mencuci, dan mengurus suami kelak, bukan membaca buku ataupun belajar. Kalau perempuan tetap diam, mereka tidak akan mendapatkan kebebasan. Maka dari itu, saya ingin mulai dari diri saya sendiri, agar perempuan bisa bersekolah seperti para pria, agar mereka bisa memilih jalan hidupnya masing-masing, juga bisa menjadi apa yang mereka inginkan.
Aku setuju Kartini, anak perempuan juga ingin bersekolah, tapi kami tidak punya tempat untuk mereka. Tidak mungkin, perempuan harus patuh pada suami dan mengurus rumah. Kalau mereka sekolah, siapa yang akan mengurus keluarga? Kita belajar bukan berarti mengabaikan pekerjaan rumah. Kita bisa belajar di waktu yang senggang sehingga tidak mengganggu pekerjaan rumah sama sekali. Apa yang membuat kamu sedih, adikku? Aku takut perjuanganku sia-sia. Tidak, Kartini. Setiap perubahan dimulai dari seseorang yang berani bermimpi. Jangan khawatir, kakak dan adikmu akan terus mendukung apa yang kamu lakukan. Masa depan ada di tangan kita. Mari kita belajar agar kita bisa mendapat kesempatan yang sama dengan para pria kelak. Aku ingin melihat perempuan Indonesia berdiri sejajar, berpendidikan, dan berdaya. Perjuangan ini baru dimulai, dan aku yakin suatu hari nanti pintu itu akan terbuka. Tiga. Mbak, temanku di Belanda. Aku ingin bercerita tentang bagaimana kondisi perempuan di sini. Ih, kok gitu sih? Dua, tiga. Saya juga tidak tahu, Nona. Tangannya turunin dong. Sebaiknya Mbak segera menemui anak. Kita ulang-ulang nih tadi. Latihan besok latihan. Sini. Dia nih. Kau sini. Saya Di rumah belajar apa sih? Memasak, mencuci, dan merawat suami, mengurus ya. Jika kita belajar, jika kalian belajar, apa ya? nggak tahu ya. Thomas. Dua, tiga. Habis ini Tidak mungkin Kartini. Dua, satu, satu, dua, tiga. Tidak mungkin, anak perempuan harus...
Action. Ayo langsung ngomong. Mantap. Apa yang membuat kamu sedih, wahai adikku? Itu kan jadi memang. Apa? Takut. Iya, ya. Mendukung apa yang kamu lakukan. Oke. Yes. Aku bayar. Si Ano mau nyari